Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Kalimantan salah satu pulau besar yang ada di Nusantara ini. Di sana tinggal saudara-saudara kita dari berbagai macam suku bangsa. Yang terutama ya suku saudara kita yaitu Dayak, Melayu Banjar, ada Bugis, ada Makassar, bahkan ada yang pendatang dari Pulau Jawa, Pulau Madura, dan seterusnya. Banyak sekali saudara kita yang mencari rezeki di pulau yang luas ini, dan tentu saja pulau yang amat menyenangkan untuk ditinggali. Tapi sejarah Pulau Kalimantan juga tidak kalah dengan sejarah yang ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Sejarah waktu lalu, sejarah perjuangan kakek nenek kita, dan pergulakan-pergulakan setelah 1945 sampai 1965. Apa itu? Yaitu adalah PKI. Perlu diketahui, orang-orang saudara-saudara kita di sana ini begitu mencintai, begitu hormat kepada yang namanya Habib. Di sana banyak juga yang di depannya itu bukan Habib tapi namanya Sayyid. Seperti Sayyid Barobah, bersaudara itu yang tempo lalu seorang anggota PKI bahkan memberontak negara ini, tapi masih tetap dihormati oleh saudara-saudara kita di sana. Apakah saudara-saudara kita di sana itu salah? Tentu saja tidak. Karena apa? Memang keyakinan waktu itu kalau yang namanya Sayyid, yang namanya Habib itu dipercaya bahwa mereka ini adalah dzurriyyah dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah terjadinya polemik nasab yang digulirkan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani sekitar 1,5 sampai 2 tahun yang lewat, mulailah teman-teman kita di sana itu yang berceloteh dan mengatakan kalau di sana ini sekarang ini masih banyak muhibin-muhibin Ba'alawi. Ya, kita nggak bisa pungkiri. Kita lihat saja kemarin itu waktu sebelum pemilu itu ada Habib Umar bin Hafiz yang datang ke sana mengadakan rihlah, dan begitu antusias saudara-saudara kita di sana menyambut dan menghadiri acaranya. Itu menandakan betapa cintanya, hormatnya saudara-saudara kita ini kepada para habaib itu. Tapi prasangka itu sekarang kita mesti mulai kita revisi. Kita revisi, benarkah mereka ini adalah turunan dari Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah polemik ini lama bergulir di YouTube, di berita-berita, ya harusnya kita ini jangan menutup mata dan menutup pikiran untuk membaca, meneliti benarkah keyakinan kita ini selama ini yang mencintai Habib ini. Apakah itu adalah cinta yang salah atau memang harus diteruskan? Itu wallahu alam. Tinggal sedulur-sedulur kita, saudara-saudara kita di sana ini mempelajari polemik-polemik ini. Nah, seandainya ini setelah membaca ini dan membanding-bandingkan dengan berita-berita yang mereka buat, dengan doktrin-doktrin yang selalu mereka katakan dalam suatu majelis, entah itu pengajian, entah itu sholawatan, atau taklim, atau selalu mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah dzurriyyah Nabi, itu monggo. Setelah ada berita seperti ini, apakah akan tetap seperti itu keyakinannya atau tidak, itu terserah. Namanya keyakinan, kita tidak bisa memaksa. Tapi untuk saudara-saudara kita yang sudah tercerahkan dimanapun berada, tetap mengakui bahwa tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini sampai sekarang tidak bisa dibantah. Bahkan Robito Alawiyah sendiri sampai sekarang itu nggak ada suaranya sama sekali. Justru saudara-saudara kita, kiai kita yang alim ini masih ada juga yang membela mereka mati-matian. Dan sampai sekarang setelah itu terjadi nonsen, semuanya gagal total dan tidak bisa satupun mematahkan
dari tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Jadi untuk saudara-saudara Kalimantan, ya semoga untuk kedepannya ini terus belajar, terus mengambil informasi-informasi yang datang benar enggak sih, apakah ini cuma isu, ataukah ini cuma adu domba, atau ada yang mengatakan wah ini cuma iri saja kepada para habaib yang begitu banyak muhibinnya, begitu banyak pengaruhnya. Itu selama ini ada kata-kata yang seperti itu, yaitu hanya selentingan kata pembelaan-pembelaan dari mungkin Balawi sendiri atau muhibin yang masih mencintai mereka-mereka ini. Tapi kita harus tahu bahwa di antara yang kita hormati, kita tawadui kemarin-kemarin ini seperti Sofwan Barakbah yang PKI itu, kita harus yakin bahwa itu memang mereka-mereka ini adalah PKI. Soal masih dipercaya bahwa mereka ini turunannya Nabi, untuk sebagian orang yang meyakini, kita tidak bisa menyalahkan. Tinggal waktu saja yang nanti akan berjalan, apakah saudara-saudara kita yang masih meyakini itu akan tercerahkan. Untuk meyakinkan itu, ini ada berita yang saya temukan dan saya akan bacakan. Di Indonesia ada keturunan Nabi Muhammad SAW yang biasa disebut Sayyid, menjadi pengikut Partai Komunis Indonesia atau PKI, seperti Sayyid Sofyan Barokbah dan Sayyid Fahrul Barokbah. Ini dalam tulisan ini dalam tulisan ini Sayyid Sofyan Barokbah ini mengambil nama depannya itu Sayyid. Padahal kalau kita tahu sekarang ini, kalau Sayyid ini adalah memang gelar asli dari dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ke atas bisa sampai ke Syekh Abdul Qadir Jailani, ke atasnya lagi sampai Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Tapi di Kalimantan mereka-mereka ini di depan namanya itu diberi nama Sayyid, bukan Habib. Atau mungkin waktu itu Habib di sana ini belum populer sebutannya. Sayyid Sofyan Barakbah dan Sayyid Fahrul Barokbah yang sangat kiri, tapi tetap dihormati oleh rakyat Kalimantan karena dianggap keturunan Nabi. Padahal keduanya jelas-jelas menjadi pengurus teras PKI. Itu kata tenaga ahli Mabes Polri Islah Bahrawi di akun Twitternya Rabu tanggal 12 bulan 4 2023. Begitulah sedulur-sedulur, saudara-saudara kita dimanapun berada, ya khususnya di Kalimantan. Ya semoga dengan adanya polemik ini, marilah kita buka wawasan pikiran kita. Nanti kesimpulannya ya terserah dari saudara-saudara kita di sana, apakah akan tetap terus meyakini mereka-mereka ini kaum Ba'alawi adalah turunan Nabi, ataukah tercerahkan setelah ada data-data yang ditampilkan di YouTube dan informasi-informasi yang bertebaran selama ini. Nah, begitu saudara-saudaraku dimanapun berada, sedikit dari tadi cerita masalah Sofyan Barokbah yang di depan namanya diberi nama Sayyid, yang katanya di sini masih dihormati dalam berita itu, walaupun mereka ini adalah Partai Komunis Indonesia atau pengurus teras daripada PKI. Jadi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam untuk saudara-saudara kita di Kalimantan, sehat selalu, dan tentu saja selamat berpuasa, semoga lancar dan sampai selesai tiba hari raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.